A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Masya Allah. Adem banget ya. Selalu ya Bapak ya setiap dibacain sama Pak Ustadz. Betul. Pemirsa nih balik lagi sama kita di Senja Berkah Pasti Berkah. Nah Pak Ustadz, tadi kan habis bacain surat Al-Baqarah ayat 83 nih. Kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, ini ayat ini tuh menceritakan tentang apa sih Pak Ustadz? Jadi ayat ini merupakan perjanjian Allah dengan Bani Israel. Gitu. Bahwa mereka harus yang pertama menyembah Allah, ya, tidak menyembah Tuhan selain Allah. Yang kedua, mereka harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga harus berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan kemudian berkata yang baik-baik. Kemudian yang selanjutnya harus melaksanakan sholat dan berzakat. Tetapi diceritakan dalam ayat itu bahwa sedikit sekali yang mengikuti itu. Kebanyakan mereka menentangnya. Dan itu nyambung dengan tema kita kali ini. Bahwa orang yang mulia adalah orang-orang yang memang satu, menyembah Tuhannya dengan sebaik-baiknya, kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian kepada kerabatnya, serta tetap melaksanakan sholat, serta menunaikan zakat. Waduh, berarti kalau misalkan kita mendengar ciri-ciri orang mulia yang seperti Ustadz jelaskan tadi, berarti bisa dong ya kita ini sebagai manusia biasa menjadi orang-orang yang mulia? Sangat bisa. Manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat, tapi bisa lebih hina daripada setan. Waduh. Kenapa tuh? Kenapa? Yang pertama, kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya itu ya dia hanya mendapatkan katakanlah akal, tidak mendapatkan nafsu. Sedangkan setan diciptakan dari api yang memang dibekalinya hanya nafsu saja. Maka kalau ada orang, kalau setan salah ya wajar karena dia hanya nafsu. Kalau ada malaikat yang memang betul-betul taat ya wajar. Kenapa? Karena dia hanya mendapatkan akalnya saja. Tetapi manusia dia dibekali oleh dua hal itu, akal dan nafsu. Sehingga ketika manusia cenderung kepada akalnya, maka dia akan lebih dekat kepada ketakwaannya, kemuliaannya. Tetapi kalau nafsunya yang lebih condong, lebih kuat, maka manusia lebih dekat kepada keburukannya, neraka. Waduh, jangan sampai ya. Nah, aku jadi kepo nih Pak Ustadz, kira-kira siapa sih makhluk Allah yang paling mulia gitu? Masya Allah, siapa makhluk Allah yang paling mulia? Sesungguhnya kalau kita melihat konsep ayat Quran dalam surat At-Tin tuh, ya, walaqad, bunyinya itu watini wazaitun waturisina wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang mulia. Seluruh manusia ya. Tapi berarti. bentar. Oh belum. Manusia yang seperti apa? Manusia seperti apa Pak Ustadz? Manusia yang seperti apa? Manusia yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan fungsinya. Gimana tuh contohnya? Kayak gini, kalau saya ibaratkan gelas. Gelas itu kita pakai minum, kita isi air kemudian pakai minum. Betul ya. Kalau gelas itu utuh dan tidak ada cacat,
Bayangkan kalau gelas itu kemudian ada sobekan atau patahan Iya. di ujungnya tuh. Kira-kira kita mau pakai gelas itu atau enggak? Sedikit Enggak. risih. Bahaya ya kita Kenapa? pikirnya. Kenapa? Antara airnya yang bisa jadi beleberan karena ada Atau yang berlubang atau celaka. luka. Luka, Iya. betul nggak? Iya, Dan betul. kalau misalkan sudah tidak dipakai, kemana? Dibuang. Buang. Ke tempat Sampah. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mulia, ya manusia menjalankan kehidupannya sesuai dengan fungsinya, maka dia akan Allah angkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah jiwa raganya itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Tetapi kalau manusianya tidak menjalankan fungsi kehidupannya sesuai dengan arahan, maka dia seperti gelas yang nanti akan dibuang ke tong sampah atau ke neraka jahanam. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik ya. Sampai sini paham? Paham. Jangan sampai ya ampun. Waduh, ternyata manusia itu makhluk yang mulia ya, Pak Ustadz. Iya, betul. Itu Kira-kira- tergantung dengan ketaatan ya. Iya Ketaatan. betul. Kembali lagi pada yang tadi ya Pak ya. Fungsi. Ya boleh. Oke. Iya tentang Pak, fungsi ya. ya, kalau misalnya tentang makhluk mulia ini ya ada nggak sih makhluk Allah yang memang tidak mulia gitu? Ini udah dipakem, ini mah tidak mulia gitu. Baik. Makhluk Allah yang tidak mulia adalah makhluk yang tidak taat kepada perintah Allah. Yang pertama jelas kita sudah melihat orang yang pertama kali membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iblis. Iya. Betul. Ketika diperintahkan kepada dia untuk sujud, ya, fasajadu, seluruhnya malaikat itu sujud, seluruh makhluk itu sujud. Illa iblis, kecuali Iblis. aba wastakbara. Dia merasa paling sombong, dia merasa paling baik. Sampai ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau sujud? Wis, saya lebih baik daripada dia. Ana khairu minhu. Dia diciptakan dari tanah, aku dari api. Jadi orang yang berbahaya itu satu, orang yang melanggar perintah Allah. Yang kedua adalah orang yang sombong. Jelas kedua hal ini adalah orang yang paling tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai saking ngerinya, kalau kita ada sombong sedikit walaupun satu darah itu nggak akan bisa masuk surga. Satu darah ada kesombongan. Ya. Kita merasa lebih baik daripada orang lain, maka bisa jadi kita nggak bisa masuk surga. Waduh, nauzubillahiminadzalik, jangan Nauzubillah ya sampai. karena hal kecil. Ngomongin soal mulia nih, apakah ada nggak sih Pak Ustadz ciri-ciri orang mulia di zaman sekarang gitu, zaman Baik. era digitalisasi mungkin ya, Betul, zaman betul. modern. Iya betul. Orang mulia itu bukan orang yang sehari-harinya di masjid aja, sholat aja. Iya. Tidak. Orang mulia saat ini adalah mereka yang bekerja dengan profesional. Baik pengajar, dia bekerja mengajar dengan profesional. Pedagang, dia pedagang yang profesional. Dia misalkan katakan bisnismen, ya dia bisnis dengan profesional. Tetapi ketika waktunya ibadah tiba, maka dia akan menjadi hamba yang paling taat. Waduh. Jadi adzan tiba, dia langsung buru-buru sholat. Sholat. Dia simpan dulu perdagangannya, dia simpan dulu ngajarnya, dia simpan dulu bisnisnya. Kemudian baru dia beribadah sebaik-baiknya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu godan." Silahkan beramal, ya seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya. Tetapi beribadahlah kalian, seolah-olah kalian akan mati besok. besok ya. Masya Kalau Allah. kalau aduh, ada apa? Dibuang aja. Aku menjadi Dari mana? Mau dari I'mali dunya kah? Itu yang tadi hadis. Iya, baik. Sekarang dihitung ya. Rasulullah SAW bersabda, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu godan." Silakan beramal sebanyak-banyaknya. Ya seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya. Tetapi beribadahlah seolah-olah kalian akan mati besok. Masya Allah. Kalau misalkan mendengar penjelasan Pak Ustadz tadi ya Pak Ustadz, berarti Allah itu selalu menciptakan umatnya dengan mulia ya. Iya, Tapi mulia. biasanya emang umatnya itu yang manusianya sendiri yang menjadikan dirinya tidak mulia. Mulia ya. bahkan iblis sekalipun Bahkan iblis tadinya makhluk yang mulia. Mulia, Dia berada di betul, surga Allah betul. Subhanahu wa taala. Dia terlempar ke neraka jahanam itu bukan karena Allah, tetapi karena keengganannya menurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Nah, aku kepo nih Pak Ustadz, kira-kira mengapa sih Allah itu memuliakan setiap makhluknya gitu? Jelas karena penciptaan makhluk itu kan atas dasar keinginan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri kan.
Nggak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu yang Sia-sia, betul. Pastinya ketika Allah menciptakan sesuatu pasti akan ada tujuannya. Termasuk nih, kenapa ya Allah nyiptain nyamuk? Kan cuma buat Kadang bete kan Iya, ya. iya. Kan cuma buat nyedotin darah kita aja. Oh, Iya. enggak juga. Setelah diteliti ternyata ada beberapa nyamuk yang fungsinya untuk menyuburkan, untuk menumbuhkan supaya tanaman berbuah itu bisa berbuah. Begitu. Ada juga hikmah yang lain. Kalau misalkan tidak ada nyamuk, ya nanti tukang obat nyamuknya hilang begitu. Iya, merupakan pekerjaan ya Pak ya. juga, Ada ya yang untuk di yang sana. lain begitu. Nah tapi Pak, setidak mulianya manusia ya. Ya. Ini kan katanya ada nih malaikat bergosip pada airnya. Ini tuh kalau gimana Pak? Kalau manusia sampai digosipkan malaikat di langit. Wis, ini pertanyaan yang bagus banget nih. Waduh. Jadi ini ada hadis yang menurut saya bisa memotivasi sobat sekalian. Yang pertama, tidaklah seseorang atau sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Kemudian mereka belajar dan tadarus Al-Quran begitu. Kecuali Allah akan datangkan 4 keutamaan. Yang pertama, diturunkan ketenangan di dalam hati mereka. Yang kedua, diliputi rahmat. Ya, kemudian dikitari malaikat dan nama mereka digosipin di langit. Ini kalau buat orang-orang yang belajar ya. Iya, Nah, gimana ini tuh Pak? harus jadi semangat. Kenapa? Karena ternyata malaikat itu bergosip tentang si fulan yang suka menuntut ilmu, tentang si fulan. Jadi nggak semua malaikat itu bisa baca Quran. Oke. Tidak semua. Tidak semua malaikat bisa baca Quran. Yang bisa baca Quran cuma malaikat Jibril. Oke, Nah, karena tapi malaikat yang lain senang mendengarkan bacaan Quran. Al-Quran. Makanya mereka sering mepet-mepet nih. Sering kepoin kita yang lagi baca Quran. Oh, Bahkan Ibnu Salah itu meriwayatkan malaikat itu akan menempelkan bibirnya ke bibir orang yang baca Quran. Supaya huruf-hurufnya itu masuk ke perutnya dan kemudian menjadi istighfar dan tasbih untuk dirinya sampai hari kiamat. Masya Allah, merinding banget sih jujur. Ilmu baru loh, ya ini sama Aku sama. speechless loh. Maksudnya rugi kalau ada orang muslim kemudian nggak bisa baca Quran. Iya, karena salah satu kemuliaan menurut Allah dan Rasulnya adalah Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Semulia-mulianya kalian, manusia di antara kalian adalah orang yang belajar Quran kemudian ngajarin lagi. Masya Allah. Jadi kalau mau disebut mulia, dekat dengan Quran. Iya ya Allah. Gak nyangka banget ya kalau di Iya, sini kan sama. kita digosipin berarti kita ada yang buruk Iya, nih. Tapi benar, digosipin benar. malaikat beda cerita ya Iya. ternyata. Waduh, Masya Allah. Nah Pak Ustadz, kira-kira kan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang mulia ya Pak Ya. Ustadz. Nah kira-kira apa sih yang membuat manusia itu hilang gitu mulianya? Kemuliaannya. Iya, kemuliaannya itu hilang gitu. Ya, satu faktor maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya seperti halnya apa ya? Namanya itu yang naik turun itu, kalau kita pukul kemudian naik begitu ya. Nah, seseorang ketika dia imannya naik ya seolah-olah kalau ketaatannya naik, maka ketakwaannya pun naik tuh. Tapi kalau misalkan ketakwaannya turun, itu diakibatkan karena ada maksiat-maksiat yang dia lakukan. Waduh. Bahkan punten ya, ada orang yang jatuh dari kemuliaan ya ke kehancuran itu gara-gara punten lisannya. Aduh, Lisan. paling Iya susah sih. dijaga Lisan itu sih penting. emang ya. Terutama punten wanita ya. Ya. Iya. Gibahnya. Terutama ya kita dari awal kita melihat ada gosip dan sebagainya gitu ya. Karena lisan ini bahaya sekali. Bahkan ada pepatah ya Pak Ustadz, katanya mulutmu harimaumu dan perkataanmu adalah cerminan dirimu. diri. Betul. Ya, Dan betul. bisa menggugurkan kemuliaan. Waduh. Bisa Aduh, menggugurkan nauzubillah. Lisan ya tuh. ampun. lisan. Tuh, Seseorang bisa pemirsa. mulia dengan lisannya, seseorang juga bisa hina karena lisan. Waduh. Pemirsa di rumah jangan sampai nih lisannya tidak dijaga ya. Bisa Karena ternyata hal kecil bisa jadi berdampak. Wah, kita ini seburuk itu ternyata. Itu baru gitu ya. satu contoh dari Iya. lisan. Ada lagi nggak Pak kalau dari Banyak lisan? dari maksiat-maksiat yang dilakukan, terutama maksiat-maksiat yang hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan meninggalkan Contohnya, sholat, jelas. Waduh, Yang iya. tadinya kan derajatnya di atas ketika tidak sholat kan langsung ambruk tuh. Ya kan? Atau misalkan tidak menutup aurat, misalkan. Iya. Ketika diangkat oleh Allah ditutupi, ini malah dibuka. Itu kan setidaknya menurunkan kualitas kemuliaannya. Kemuliaannya, Benar nggak? iya, betul, Ini bayangin kalau saya kasih analogi. Ini ada 2 permen nih, Mm-mm, permen lollipop begitu ya. betul. Yang satu masih ditutup, yang satu udah dibuka. Kira-kira mau yang milih yang mana? Yang ditutup. Kenapa? Kan sama-sama permen. Mas, Masih bersih. Iya, Terjaga. kalau jatuh nih, kalau jatuh. Seseorang masih yang sedih. menutup auratnya, Mm-mm, dia masih bersih, masih bersih ya. tertutup. Tetapi kalau terbuka, siapa aja kan
bisa menyentuhnya. Benar ya. Wah gila, saya merinding banget sih. Ya, ini bahasan kali ini tentang manusia mulia itu Iya, merinding. menyentil sekali ya. Mungkin masih banyak yang bisa kita gali dari Betul. kemuliaan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah. Kamu ulang. Oke. Dari yang biasa-biasanya atau langsung? Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Senja. Oh, dari bahasa-bahasa, oke. Masih, Luar biasa Iya. sekali ya. Ya ampun kalau ngomongin mulia itu ya. iya betul, kayak Oh belum. Jadi belum ya. Masya Allah. Ternyata kalau Keren ngomongin banget ya, mulia tuh ya. Banyak banget, betul. sentil sekali sih dari tadi, apalagi Speechless, soal aduh. lisan ya. Nah tapi Oke. pemirsa masih banyak yang bisa kita gali dari kemuliaan ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.